Hai Bun, sudah lama kita tak cerita tentang seputaran kehamilan dan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang kehamilan yang saya rasakan di usia 28 minggu. Dan seperti yang mungkin bunda-bunda ketahui, usia kehamilan 28 minggu adalah usia kehamilan yang sudah relatif aman. Mengapa? Karena peluang bayi untuk hidup di luar rahim itu semakin besar. Namun Bunda, ketika Bunda melahirkan di usia tersebut, masih dikategorikan sebagai kelahiran baby yang prematur. Nah, jadi saya dan bunda-bunda lainnya pasti berharap supaya kita melahirkan di usia yang memang sudah wajar atau memasuki usia 37 atau selebihnya sampai usia 40 minggu kalau nggak salah. Nah, saya akan berbagi apa-apa saja yang saya rasakan di kehamilan 7 bulan. Ya, 28 minggu, 7 bulan ya. Nah, jadi babynya kalau dari aplikasi yang saya lihat itu babynya sudah berukuran sekitar 37,6 cm dengan berat rata-rata sekitar 1 kilogram. Nah, jadi Bunda sudah pastinya semakin sering akan merasakan yang namanya gerakan babynya ya. Nah, kemudian katanya sih di usia 28 minggu ini tentunya sistem kekebalan tubuh si baby sudah semakin berkembang. Dia juga babynya sudah semakin berlatih untuk bernafas, menghirup, dan juga membuang cairan ketuban. Itu sih dari aplikasi yang saya baca. Dan keluhan-keluhan yang saya alami di sini sudah saya catatkan ya, supaya bisa lebih gampang ngucapinnya ya. Nah, yang pertama itu yang saya betul-betul rasakan itu adalah mengalami pembengkakan gusi. Nah, entah kenapa lagi-lagi nih eh, gusi saya di usia 28 minggu ini semakin hari semakin parah. Nah, kalau kemarin kan kalau setiap sikat gigi ya berdarah doang. Tapi di usia 28 minggu ini yang saya rasakan itu adalah hampir seluruh gusi saya membengkak. Dan lidah saya juga mengalami panas dalam. Mungkin bunda-bunda bisa melihat ini. Nampak ya? Hmm. Pasti lidah saya semuanya kena sari awan. Saya bingung tak kenapa, apakah kekurangan vitamin C, padahal kalau saya pikir-pikir, saya rajin mengonsumsi buah. Tapi nggak tahu ya, entah itu bawaan hormon atau gimana, ya kita nggak tahu. Dan yang pasti ketika gusi sudah bengkak, ketika sikat gigi ya tentu otomatis perasaan kita nggak nyaman, ngunyah juga makin sakit. Jadi waktu di usia 28 minggu ini saya kembali lagi seperti nggak selera makan gitu. Karena ketika ngunyah perasaan kita itu pedih-pedih gimana gitu. Nah itu sih yang saya rasakan. Kemudian, nah ini dia. Yang betul-betul saya rasakan itu adalah perut saya makin hari makin gatal. Katanya sih eh, ada orang yang bilang kan ketika perut gatal itu katanya rambut babynya udah tumbuh. Jadi perasaan kita gelik-gelik gimana gitu. Padahal ternyata menurut penelitian, gatal itu bukan disebabkan karena pertumbuhan rambut baby. Kenapa? Karena kan baby itu dibungkus sama cairan ketuban plus apa namanya? Ya, bungkusannya gitulah ya kan. Ya, nggak mungkin langsung kan kena ke kulit. Nah, ternyata gatal-gatal yang kita alami itu adalah karena kulit kita semakin mekar. Nah, semakin apa namanya ya, makin melar seperti itu. Karena baby kita kan semakin besar. Otomatis ketika baby kita semakin besar, ya perut perut kita juga kan semakin apa namanya, ya melar seperti itu. Nah, melarnya kulit inilah yang mengakibatkan kita merasa perut kita gatal. Nah, bunda-bunda, ketika bunda-bunda tidak melakukan perawatan terhadap perut atau kulit perut ini, ya tentu pasti akan muncul stretch mark. Nah, jadi bunda-bunda perlu yang namanya perawatan kulit ketika hamil. Dan kalau bisa sebelum hamil atau kehamilan waktu muda itu lebih baik kita cegah supaya stretch mark tidak muncul. Dan puji Tuhan memang untuk di perut saya untuk saat ini
tidak ada muncul stretch mark. Karena memang saya mengantisipasi munculnya stretch mark itu mulai dari usia 4 bulan ya. 4 bulan saya sudah mengolesi perut saya dengan yang namanya minyak-minyakan seperti ya baby oil, minyak kutus-kutus sebut merek ya. Jadi yang berbau apa namanya ya, yang bisa melembabkan kulit gitu. Jadi sehingga sampai saat ini sih saya lihat untuk perut masih aman-aman saja. Tapi untuk payudara itu karena saya merasa stigma itu hanya muncul di perut doang. Ternyata di PD juga ya adalah dikit-dikit. Tapi saya berusaha untuk eh ya mengolesinya dengan baby oil setelah tahu ternyata bahwa hanya tidak di perut saja yang bakal muncul stigma. Jadi di bagian-bagian tertentu seperti paha, betis. Nah, itu dia harus dioleskan dengan minyak-minyak yang bisa melembabkan kulit. Nah, jadi saya mau kasih tunjuk apa saja yang saya gunakan untuk obat stigma. Ini dia. Yang pertama, saya pakai rintik. Ini dia. Rintik. Ini Stretchmark Oil yang mengandung kolagen dan stem cell infuse. Katanya terbuat dari rice bran oil, grapes lemon extract, dan astragalus extract. Nah, kalau dari teksturnya sih, bunda-bunda bisa lihat. Ini dia. Nah, dia cair dan wanginya itu wangi segar, wangi kelapa. Nah, jadi inilah yang sering saya oles itu ketika habis mandi. Jadi ketika habis mandi ya kan masih lembab gitu kulitnya ya kan, langsung saya olesin. Jadi selain wanginya harum, dia juga cepat sekali meresap ke dalam kulit. Itu yang pertama yang saya gunakan itu mereknya Rintik Skincare. Saya rekomendasi ini sih, karena dari segi wanginya tidak menyengat, nyaman di pernafasan. Kemudian yang saya gunakan itu nih yang kedua. Ini dia. Mungkin bunda-bunda luar sana juga memakai ini. Clara Liquid Serum Stretch Mark. Oke. Dia mengandung 6 kali hyaluronic acid, squalene, dan kolagen. Nah, kotaknya tuh seperti ini. Nih, saya mencoba menggantinya, katanya sih lebih bagus merek ini, kita nggak tahu lah ya. Nah, katanya sih 6 kali lebih bagus daripada baby apa namanya? Bio oil lainnya. Dan memang saya rasakan sih memang iya. Cuma tuh kalau dibuka, nih dia teksturnya, dia agak putih, tapi kurang wangi. Lebih wangi yang ini. Dia lebih cenderung seperti wangi obat-obatan, kosmetik gitu. Nah, tapi memang kalau khasiatnya sih lebih ampuh ini sih saya rasa berkurang katalnya. Nah, itulah dia sedikit tentang apa yang saya gunakan di perut saya untuk menghilangkan stretch mark. Ini dia. Oke. Nah, kemudian yang saya catat lagi di sini, yang sudah mulai saya rasakan itu adalah saya sudah semakin sulit untuk mendapatkan posisi tidur. Karena bayinya sudah cukup besar dan sudah mulai menendang-nendang ya kan, makin sering menendang. Kalau dulu kayak kayak cuma kayak gerakan-gerakan kupu-kupu yang terbang ya kan. Kalau ini sekarang dia sudah semakin aktif nih menendang, udah makin kerasa seperti itu. Bahkan kita merasa tempat tidur kita itu dia tendang seperti itu. Nggak tahu entah dia mau menyapa kita atau memang dia tidak nyaman. Yang pasti kalau dia gerak itu rasanya senang sekali seperti itu. Kemudian yang saya rasakan itu adalah sedikit sembelit. Cuma saya apa namanya? Mengurangi efek dari sembelit itu dengan cara mengonsumsi Yakult. Karena ketika kita mengonsumsi Yakult, otomatis pencernaannya pun semakin baik. Itu sih yang saya lakukan. Kemudian yang pasti, saya semakin cepat merasa lelah. Cuma jalan dikit aja, udah merasa sesak nafas. Padahal perasaan kita, perut kita belum terlalu besar ya kan. Tapi ya itulah yang kita rasakan. Ya, mungkin itulah memang resiko kita jadi wanita, harus mau berjuang. Kemudian yang saya catat di sini adalah saya merasakan kembung dan juga mudah buang angin. Jadi tiap malam itu rasanya kayak kayak masuk angin gitu terus. Padahal kondisi di daerah saya ini tidak sedang sedang angin angin
angin kencang seperti itu. Cuma bawaannya memang kembung, sering sendawa seperti itu. Mas saya pun sudah semakin kambuh. Padahal ya Mas, selama usia akhir-akhir sebelum masuk 7 bulan ini sudah semakin jarang mengalami sakit mah. Namun semakin mendekati usia 28 minggu ini atau 7 bulan ini, ya saya merasa makin sering kena asam lambung sih. Nah, kemudian yang saya rasakan itu adalah masih lagi sering buang air kecil dan yang pasti punggung saya semakin mudah cepat lelah seperti itu. Itu dulu ya Bun cerita tentang usia kehamilan 28 minggu. Ditunggu cerita tentang kehamilan usia 29 minggu. Bye-bye.